Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di siang ini bagaimana yang diminta, kita akan membahas tentang seputar lika-liku kehidupan alam barzah. Sesuatu yang harus dipahami dan diyakini adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa itu pasti mengalami dan disentuh dengan kematian. Siapapun dia, tidak orang baiknya, tidak orang jahatnya, tidak para nabi, tidak pula orang-orang yang sombong. Semua tersentuh dengan kematian. Hatta Namrud sekalipun yang mengatakan di hadapan Ibrahim, ana uhyi wa umit. Kata Namrud, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Pertanyaannya, di mana Namrud sekarang? Yang katanya dia bisa menghidupkan dan mematikan, mati juga dia kan? Artinya tidak ada yang selamat dari kematian. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dimanapun kalian berada, kematian itu pasti mengejar kalian, walaupun kalian di balik benteng yang sangat kokoh sekalipun. Artinya tidak ada manusia yang selamat dari kematian, dan kematian itu satu. Yang banyak itu sebabnya, karena orang mati itu kan sebabnya macam-macam. Ada yang ketabrak, mati. Ada yang terkena runtuhan, mati. Ada yang tenggelam, mati. Ada yang dibunuh, mati. Ada yang tidak ngapa-ngapain, duduk di kursinya saja, dia bisa mati. Jadi mati itu bermacam-macam, matinya satu. Lah, kematian itu sebenarnya hanya perpindahan alam saja, dari alam dunia menuju alam barzah. Disitulah ada benteng yang disebut dengan barzah. Benteng inilah yang menjadikan kehidupan setelah kematian itu menjadi gaib bagi kita. Makanya tidak bisa kita menembus alam barzah. Umpamanya sengaja kita letakkan CCTV, taruh di kuburan, kemudian kita sambungkan di handphone atau mungkin di laptop kita. Kemudian kita baca hadis, katanya ada malaikat munkar dan nakir. Sampai buta mata melihat CCTV itu, gak akan ada yang nampak munkar nakir itu, karena tidak bisa disamakan perkara gaib dengan perkara nyata. Perkara gaib itu cukup diimani, bukan diteliti, karena tidak bisa meneliti perkara gaib. Macam mana caranya? Pandangan kita saja terbatas. Sampai di mana kita memandang, apalagi perkara gaib. Maka kenapa di antara ciri orang yang beriman itu, permulaan surat Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman paham betul dengan adanya yang gaib. Tapi yang ingin kita bahas adalah ada beberapa poin. Pertama, apakah orang yang meninggal itu merindukan kita? Jadi kalau kita datang ziarah kubur, apakah mereka rindu dengan kita? Yang kedua, apakah mereka bisa mendengar apa yang kita ucapkan di atas kuburan itu? Yang ketiga, apakah kalau seandainya keluarga kita meninggal duluan, kemudian kita menyusul, kemudian ruh kita dengan ruh mereka akan saling menziarahi? Kemudian juga yang keempat, apakah kalau seandainya kita ini sedang tidur, ruh kita keluar dari jasad, apakah bisa berjumpa dengan ruh-ruh yang ada di kuburan? Karena ada kan orang bercerita, saya ketemu ibu saya di mana? Dalam mimpi. Apakah mungkin ruh seseorang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal? Dan tentu yang tak kalah pentingnya adalah amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayat. Dan apakah juga orang-orang yang sudah meninggal bisa tersakiti dengan kita yang masih hidup? Dan macam-macam persoalan yang akan kita singkap nanti ke depan ini. Nabi SAW ketika menziarahi atau ketika mengantarkan jenazah bersama para sahabat dan jenazah itu sudah dikubur, apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu astabit fa innahul an yus'al. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah ampunan supaya orang yang sudah dikebumikan ini diampuni dosa-dosanya, dan mintalah kepada Allah ketetapan supaya dia bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir alias fitnah kubur. Karena sekarang dia lagi ditanya, kata Nabi. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat jenazah, kita tahu
bahwa rangkaian sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Takbir pertama yaitu membaca Fatihah, kan gitu ya. Kemudian takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir ketiga membaca doa yang diajarkan Nabi. Kemudian takbir yang keempat bisa diam langsung salam, ataupun bisa kita berdoa dengan doa yang wali dari Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah atau doa-doa yang lainnya. Tetapi yang ingin saya bahas adalah pada takbir yang ketiga. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa yang disunahkan untuk dibaca. Salah satunya adalah Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasikmat khalaqu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni orang ini yang sudah mati. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, maafkan orang ini. Ya Allah, muliakan kedudukannya. Ya Allah, luaskan kuburannya, dan begitu seterusnya. Dari dua riwayat ini bisa kita simpulkan bahwa kewajiban kita apabila sedang mengantarkan jenazah dan jenazah itu sudah dikubur, maka ada 3 doa yang dianjurkan seorang muslim dibaca sebelum pulang dari kuburan. Kalau memang kita tidak sempat ikut memegang cangkul memasukkan tanah ke liang lahatnya, maka cukup sebelum pergi ambil 3 kepal tanah, kemudian letakkan di kuburannya. Minta 3 perkara. Pertama, mintakan ampun kepada Allah, dan ini berlaku kepada setiap yang ziarah kubur, tidak mesti yang mengantarkan jenazah saja. Umpamanya kita ziarah kubur kapan saja. Bagi laki-laki kan sunnah ziarah kubur itu bisa kapan saja, tapi bagi perempuan tidak disunahkan kecuali sekali-kali, karena Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Tapi kalau sekali-kali boleh. Orang yang mengantarkan jenazah atau yang berziarah kubur jangan lepaskan 3 hal ini. Pertama, mintakan ampun kepada Allah agar orang yang dikubur itu diampuni dosa-dosanya. Berdasarkan hadis istaghfiru li akhikum, mintakan doa ampunan untuk saudaramu. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang yang dikuburkan itu ditetapkan jawabannya. Karena ada hadis yang panjang sekali dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menunggu liang lahat selesai digali, Rasul bercerita di hadapan para sahabat tentang kematian seorang mukmin. Bagaimana ruhnya ketika dicabut dari jasadnya. Nah, salah satu lafaz dari hadis itu, ketika ruh itu sudah diangkat ke langit dengan catatan amalnya, Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi di Iliyin, di surga. Maka ruh itu dihantar dengan lembut, dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Ingat bahwa jasad dalam kubur itu mengikut ruh, tapi kalau di dunia terbalik, ruh yang ikut jasad, karena jasad dulu diciptakan di dunia itu, baru ditiupkan ruh itu. Setelah jasad berusia 4 bulan, kan baru ditiupkan ruh. Berarti kalau kita hidup di dunia yang asal itu jasad dulu, baru ruh yang ikut, karena jasadnya diciptakan. Tapi kalau sudah meninggal terbalik, jasad ini bisa jadi tanah, bisa hancur, jadi tanah dimakan cacing tanah, tapi ruh tidak akan hancur. Berarti bukan ruh yang ikut jasad, tapi jasad yang ikut ruh. Makanya kemudian jasad itu akan ikut ruh, dan disitulah Munkar Nakir bertanya, Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Artinya 3 soalan ini akan ditanyakan, jawabannya bukan apa yang kita hafal di dunia. Kalau Anda sekarang saya tanya siapa Tuhanmu, pasti dengan lantang Allah. Siapa nabimu, dengan lantang pasti jawab Muhammad. Apa agamamu? Ya Islam lah, masa Katolik kan? Gitu pasti lantang kita. Tapi apakah kemudian setelah kita dikubur kita sanggup menjawab? Belum tentu, karena jawaban-jawaban itu ditentukan dengan amalan dia. Apakah dia sudah mengamalkan perintah, larangan Allah, mencintai Nabi, betul-betul mempelajari Islam, kan itu. Makanya di sini diajarkan bantuan dari kita yang masih hidup, berdoa kepada Allah agar dia bisa ditetapkan jawabannya. Karena penetapan jawaban itulah yang Allah katakan, yusabbitullahu walladzina amanu biqauli sabit. Allah akan tetapkan jawaban orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap.
itulah yang menjadikan selamat orang itu dari azab kubur. Karena Utsman bin Affan kalau diingatkan dengan kuburan, beliau menangis. Tapi kalau diingatkan dengan neraka, beliau santai saja. Padahal neraka lebih dahsyat dibandingkan azab kubur. Kan gitu. Ketika ditanya, "Waman yubkika ya Utsman?" Apa yang membuat Anda menangis Utsman? Maka Utsman mengatakan, "Wa ilaikum, celakalah kalian. Kuburan ini bisa saja dia raudhatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar." Ingat, kuburan ini bisa jadi taman-taman surga atau boleh jadi menjadi lubang menuju ke lubang neraka. Artinya, menentukan selamat di akhirat, ya selamat di kuburan. Kalau selamat di kuburan, insya Allah kesananya akan mudah. Tapi kalau tidak selamat di kuburan, maka dipastikan kesananya lebih sulit lagi. Makanya sebab itulah kita dianjurkan minta kepada Allah agar orang-orang yang dikubur itu dimantapkan jawabannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan doa dalam sholat jenazah tadi, minta kepada Allah agar Allah merahmati. Minta kepada Allah, satu, agar dosanya diampuni. Minta kepada Allah, dua, agar dia dimantapkan jawabannya. Minta kepada Allah, tiga, agar Allah memberikan kasih sayangnya. Sehingga dengan kasih sayang Allah itulah Allah akan mengampuni dosa dan Allah akan memantapkan jawabannya. Tiga soalan ini kapanpun antum ziarah kubur, minta tiga hal ini. Ya, datang ke kuburan, kemudian ucapkan salam, kemudian mendekat kuburan, dan jangan bakhil. Jangan datang ke kuburan itu mendoakan orang yang dikubur itu saja. Umpamanya, kita menziarahi orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan difokuskan kepada orang tua kita saja, tapi doakan juga orang-orang Islam yang dikubur di sekitarnya. Makanya ada doa yang diajarkan Al-Quran. Rabbana ufir lana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni akan dosa-dosa saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Apa manfaatnya? Kenapa kita tidak fokus saja mendoakan orang tua kita? Kan memang tujuan kita kan berziarah orang tua kita. Kenapa pula yang lainnya kita doakan? Sebab kalau kita mendoakan orang muslim yang dikubur, umpamanya orang muslim ini mungkin ada 1000 kuburan. Di kuburan kaum muslim itu berarti kita akan mendapatkan pahala 1000 orang yang kita doakan. Itu kalau di kuburan ada 1000 kuburan tuh. Kalau 2000 kuburan, berapa banyak kita akan dapat? Kalau seandainya kemudian kita mendoakan bukan hanya kepada orang yang sudah meninggal, yang hidup pun kita doakan. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, yang hidup dan yang mati. Yang hidup berapa? Siapa yang bisa ngitung yang hidup? Kan banyak jumlahnya. Berarti kita dapat pahala itu sebanyak jumlah orang Islam yang kita doakan. Yang hidup loh, yang nggak mati. Berapa jumlah yang mati? Itu manfaatnya kita mendoakan orang-orang yang beriman di sekitarnya itu, supaya kita dapat pahala juga. Itu masalahnya. Masuk bakhil orang tuanya, kiri kanan ngapain saya doakan, katanya. Nggak begitu. Karena orang muslim itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu, baik ketika hidup ataupun ketika mati, maka saling mendoakan. Lah, di antara adab doa itu adalah mengarah ke kiblat, bukan ngadap kuburan, bukan ngadap maisan, bukan. Mana arah kiblat? Pokoknya kuburan sebelah sini, arah kiblatnya ke sana. Jangan ngadap kuburan, ngarahkan ke kiblat. Karena adab doa itu harus mengarah ke kiblat. Walaupun ada khilaf di antara ulama, apakah kiblat itu ke langit? Maknanya kita tegaskan ke atas begini, ataukah ke arah kiblat yang dimaksudkan Ka'bah? Ini menjadi khilaf ulama, tapi menghadap kuburan nggak boleh. Karena kuburan bukan kiblat. Kiblat itu ke Mekah atau ke langit. Baru di situ kita minta kepada Allah. Ya Allah, kalau memang dia orang tua kita katakan, ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah, tetapkan jawaban kedua orang tua saya. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang tua saya. Udah selesai. Habis itu kita doakan saudara-saudara kita. Ya Allah, ampuni saya, orang tua saya, dan orang-orang Islam dimanapun, baik yang hidup ataupun yang mati, di sini atau di mana saja di dunia ini. Berapa banyak kita pulang dari kuburan dapat pahala. Ini adab yang pertama ya, bahwa kita disuruh untuk mendoakan mereka. Apakah orang-orang itu merindukan kita? Umpamanya kita ziarah kubur kepada dua orang tua kita. Apakah kedua orang tua kita itu
rindu dengan kita, senang kalau melihat kita di situ. Ini terjadi silang pendapat di antara ulama kontemporer atau ulama mutaqaddimu. Kalau saya mendengar fatwa dari Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya apakah orang yang datang ziarah kubur, ketika datang kita ke kuburan itu, orang-orang yang dikubur itu senang dengan kedatangan anaknya ketika menziarahi orang tuanya. Maka kata beliau, iya, senang mereka dengan kedatangan kita, tetapi senang di sini bukan menatap wajah kita. Oh, nampaknya sehat anaknya, alhamdulillah. Kan itu maksudnya. Yang dimaksud senang itu karena mereka menanti doa-doa kita. Jadi mereka itu menanti doa-doa kita, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu manfaatnya bukan kepada orang yang mati, tapi ziarah kubur itu manfaatnya kepada orang yang hidup. Kalau antum ziarah kubur, ibu bapak ziarah kubur itu manfaatnya untuk kita. Apa manfaatnya untuk kita? Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha fa innaha tadhkiral akhirah." Dulu kata Rasul, aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang boleh, silakan ziarah kubur setelah mantap iman para sahabat, karena di zaman itu kan kuburan jadi ajang maksiat, baik kesyirikan ataupun bid'ah. Makanya Rasul melarang, takut para sahabat terseret pada maksiat. Tapi setelah kokoh keimanan para sahabat, Rasul mengatakan, "Fazuruha." Sekarang kalian ziarah kubur, silahkan. Manfaatnya apa? Supaya kalian mengingat akhirat, mengingatkan kematian, dan dilembutkan hati kita di situ. Ingat bahwa dengan mengingat akhirat, mengingat kematian, maka perkara-perkara besar di mata kita menjadi kecil, dan perkara-perkara kecil menjadi besar. Kenapa mengingat kematian atau mengingat akhirat itu menjadikan perkara besar jadi kecil? Sebab kalau seandainya Anda ini orang yang paling kaya, punya istana, punya tanah, punya kendaraan, macam-macam lah, gak ada orang yang lebih kaya dibandingkan Anda ini. Ketika kemudian datang ke kuburan, melihat ke kuburan, kemudian berpikir, saya juga akan mati seperti dia, apa gunanya kekayaan kalau begitu? Kekayaan apa gunanya? Hidup di istana, kalau ingat mati, apa gunanya istana? Mau ditinggal juga. Akhirnya kemudian dia pun tidak menganggap itu perkara besar, karena akan ditinggal dengan kematian kan. Itulah kenapa mengingat kematian itu mengecilkan yang besar ataupun membesarkan yang kecil. Umpamanya dia orang susah, tidak sekaya orang-orang kaya, dengan mengingat kematian itu perkara kecil jadi besar. Nggak apa-apa, hidup di dunia kan nggak lama, nanti ada kehidupan yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih megah, itulah surga. Akhirnya dia tidak memikirkan kemiskinannya. Dari situ muncullah ridho Allah dengan pemberian Allah, ujung-ujungnya kan ke situ. Dan puncaknya adalah memahami hadis Nabi SAW. Orang kalau sudah mengingat kematian, walaupun dia susah hidupnya, yang penting ketika bangun di pagi hari, aman keluarganya, tak ada yang menyakiti, sehat badannya, gak ada penyakit yang menimpanya, ada makanan yang dimakan untuk hari itu, seolah-olah situ sudah menggenggam dunia dengan segala isinya. Karena manusia itu di dunia cari apa kalau enggak tiga perkara ini kan? Pertama, aman. Orang itu pengen aman, suami pengen aman dari istri-istri, si istri pengen aman dari suami, orang tua pengen aman dari anak-anak, sedangkan anak-anak pengen aman dari orang tua, orang pengen aman dari tetangga, tetangga pun pengen aman dari kita. Gak ada ketakutan, gak ada yang ngancam, gak ada yang membuat takut, gak ada yang disakiti atau diasati. Orang kan pengen aman hidup itu, sebab kalau aman tuh tenang hati, itulah dicari orang. Sampai-sampai orang itu sampai pindah perumahan gara-gara diganggu tetangganya karena nggak aman, terpaksalah pindah rumah dia. Yang kedua, sehat badannya. Apalagi kalau sudah faktor UU itu yang sudah 40-50 tahun, itu kan kalau bangun gak ada yang sakit udah senang sekali. Tapi kalau bangun pinggang sakit, kaki asam urat, stres, kolesterol naik, stres orang itu. Kemudian juga ada yang dimakan, gak pusing. Yang dimakan sudah ada, yang diminum ada. Apa yang dicari orang itu? Kan cuma 3 perkara. Sebab satu lolos dari 3 perkara ini gak aman hidup tuh. Contohnya badan sehat, tapi kan gak aman. Istri disakiti suami, suami disakiti istri. Gak kerasan hidup itu, walaupun sehat badannya. Ataupun mungkin oke lah, dia harmonis rumah tangganya. Anak-anaknya baik, tetangganya oke. Stroke pula dia, stres juga kan? Ya oke lah, sehat badannya, aman semuanya, tak ada yang dimakan pula dia, stres juga hidup itu. Nah, kalau 3-tiganya sudah ada, tenang hidup di dunia, itulah
yang dikatakan menggenggam dunia, karena 3 perkara ini yang dicari manusia. Makanya kemudian kalau orang ingat mati itu, perkara besar menjadi kecil, perkara kecil menjadi besar, karena berujung dari mengingat kematian. Berakhir dengan ridho dengan pemberian. Awalnya ingat mati, ujungnya apa? Ridho dengan pemberian. Kita kan mati, ngapain juga sibuk-sibuk, tenang jadi hati. Itulah tujuan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu manfaatnya untuk siapa? Untuk kita yang berziarah, bukan untuk orang yang mati. Orang mati itu bermanfaat kalau kita berdoa. Doanya itu yang manfaat. Itulah yang membuat penghuni kubur senang dengan kedatangan kita. Maksudnya, ini satu pendapat. Tetapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang saya baca dalam fatwanya, dia tawakuf dalam masalah ini. Apakah kemudian kalau kita ziarah kubur, penduduk kubur itu senang atau tidak senang? Kita tidak bisa mengatakan iya ataupun tidak. Ini perkara gaib masalahnya. Perkara gaib itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Kalau tak ada dalil, tawakuf. Tapi yang jelas bahwa okelah, kita tidak mengatakan dia senang ataupun tidak senang. Tapi yang namanya doa bagi para penziarah kubur untuk penghuni kubur itulah yang disepakati para ulama, sampainya pahala kepada orang yang meninggal. Amalan-amalan itu kan banyak tuh yang bermanfaat kepada untuk orang yang sudah meninggal itu. Tetapi dari seluruh amalan itu ada yang 8 tuh atau 10 amalan tuh yang disepakati cuma 2. Maksudnya tidak ada khilaf ulama, kalau kita lakukan pasti sampai kepada orang yang meninggal. Apa itu? Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Cuma 2 ini. Ini sepakat, tidak ada khilaf ulama. Adapun menghajikan orang yang sudah meninggal, korban untuk orang yang meninggal, baca Al-Quran untuk orang meninggal, ini masih khilaf. Ada perselisihan ulama, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Wallahu a'lam. Tapi yang disepakati jelas-jelas dalilnya, dasarkan nas gitu. Doa pasti sampai. Yang kedua sedekah pasti sampai. Kenapa? Karena ada hadisnya, idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, kemudian au ilmin yunfa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihah yad'ulah, anak soleh mendoakan. Maka sedekah dan doa itu sepakat sampai. Jadi kalau kita ingin ngirim pahala kepada orang yang meninggal, yang jelas-jelas ini berdoa tidak mesti di kuburan. Doa itu di mana saja akan sampai, dan jangan diyakini doa di kuburan lebih sampai dibandingkan doa di masjid. Tidak ada keyakinan seperti itu. Justru di masjid ya lebih afdal kalau berdoa kan. Udah rumah Allah tempatnya bersih gitu. Tapi ziarah kubur itu berdoa, di situ ada nilai plusnya, yaitu mengingat kematian, melembutkan hati, mengingat akhirat. Makanya di antara salam kepada penduduk kuburan itu salah satu lafadznya, wa inna bikumul lahikun, kami juga akan menyusul kalian, kami juga akan sampai seperti kalian. Jadi terjadi silang pendapat di sini. Apakah penduduk kuburan itu senang ataukah tidak senang? Ada yang mengatakan senang seperti fatwanya Syekh Saleh Fauzan, ada yang mengatakan tawakuf seperti Syekh bin Baz. Ya, kalau ulama dulu yang mengatakan seperti Syekh Al-Imam Abdul Qayyim dalam kitabnya Ruhiyah senang, dan juga gurunya Ibnu Taimiyah mengatakan senang. Mereka senang dengan kedatangan kita karena mereka menanti doa kita, bukan senang ingin lihat wajah kita. Percuma juga kalau kita datang gak mendoakan, ngapain juga kan begitu? Ya, mereka minta itu adalah doa-doa kita kepada mereka. Doa seperti apa? Ya 3 tadi doanya. Yang didoakan itu mintakan ampunan, mintakan ketetapan, mintakan rahmat. Itu 3 doa, habis sudah selesai. Itu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Doa panjang-panjang intinya cuma 3, minta ampun, minta rahmat, minta ketetapan. Apakah kalau kita ini datang ke kuburan, kemudian kita berbicara sesuatu dengan orang yang dikubur itu, mereka mendengar pembicaraan kita ataukah tidak? Ini juga menjadi polemik para ulama, apakah si mayat itu mendengar orang yang hidup ataukah tidak mendengar orang yang hidup. Pertama, bahwa sebagian ulama mengatakan mereka mendengar, seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan mendengar dalam kitabnya. Alasannya satu, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi mengatakan tentang orang yang sudah meninggal. Apa kata Rasulullah? Innahu la yasma'u safqa ni alihim idzan saraf. Jadi orang yang dikubur itu mendengar suara langkah terompah kita itu, suara sandal kita itu mereka dengar. Kemudian sayup-sayup kita keluar dari kuburan baru hilang, baru mereka tidak mendengar lagi. Jadi ada nas bahwa mereka mendengar suara terompah, berarti kan mendengar mereka. Ini satu riwayat.
Riwayat kedua, ketika terjadi perang Badar, banyak tokoh-tokoh musyrik itu dibantai oleh kaum muslimin, seperti Abu Jahal atau Amri bin Hisham, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Syaibah, kemudian Al-Wali, dan lain-lain. Tokoh-tokoh Quraisy itu yang meninggal di perang Badar. Nah, ketika kemudian bangkai-bangkai tokoh musyrik itu, ini akhirnya diletakkan di sebuah lubang, sebuah sumur, dilempar mereka ke dalam lubang. Tiba-tiba kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati lubang Badar itu, yang di situ bangkai-bangkainya orang-orang tokoh-tokoh musyrik sekelas Abu Jahal, Umayyah, dan CS dan yang lainnya itu. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong pula di sumur itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan, disebutkan salah satu tuh, ya Abah Jahl bin Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telahkah sampai kepada kalian janji Allah kepada kalian? Sungguh janji Allah yang Allah janjikan kepadaku sudah sampai kepadaku. Umar bin Khattab pun heran, ngapain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong di depan lubangnya bangkai-bangkai orang-orang musyrik jahiliyah itu, orang-orang musyrik, tokoh-tokoh musyrik itu. Kok Nabi ngomong di situ? Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasul, innahum jusad, mereka bangkai-bangkai, kenapa kau ajak ngomong, katanya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Umar bin Khattab? Walladzi nafsi biyadi ma anta bi asma lima aqulu minhum walakinnahum la yakdiruna an yujibu. Hei Umar, engkau tidak lebih mendengar daripada aku tentang mereka. Aku ngomong itu, mereka dengar, tapi mereka tak bisa menjawab, katanya. Artinya kan mereka dengar di sini, karena Rasul mengajak ngomong di situ. Makanya Umar mengatakan, bangkai kau diajak bicara, katanya. Kata Rasul, tidak, kau tidak lebih dengar daripada aku, kata Rasul. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau tidak lebih mendengar daripada aku, kata Rasul. Tapi mereka tidak sanggup jawab saja. Kemudian juga dalil yang ketiga, kita disuruh mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, kullu assalamualaikum dara qawmi mu'minin wa inna insya'allahu bikumul lahikun. Ucapkan kalau kalian masuk ke kuburan, keselamatan kalian wahai penduduk kubur dari kalangan orang-orang yang beriman, dan insya Allah kami pun akan menyusul kalian. Mengucapkan salam berarti harus dijawab tuh. Berarti kalau kita mengucapkan salam, berarti mereka mendengar salam kita. Dan ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mereka mendengar. Tapi bagi kelompok yang mengatakan tidak, mereka tidak dengar, mereka berdalil dengan surat Al-Fatir ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anta bi musmi'im man fil kubur." Hei Muhammad, engkau tidak bisa mendengarkan orang-orang di kuburan itu. Ini Quran mengatakan engkau tidak bisa mendengarkan orang-orang yang di kuburan, surat Fatir ayat 22. Dan Allah juga mengatakan, "Innaka la tusmi'ul maut." Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Jadi dua nas Quran ini menunjukkan bahwa orang yang dikubur tidak mendengar apa yang di atas kubur, karena mereka sedang sibuk. Orang yang dikubur loh sedang sibuk. Kalau mereka orang kafir, mereka sibuk diazab. Mana bisa dia ngeliatkan kita yang ada di kubur, dia kan sedang diazab. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, dia sedang bersenang-senang dengan nikmatnya. Lebih nikmat di kuburan daripada senikmat-nikmatnya orang nikmat di dunia. Ngapain pula direken orang di atas kuburan? Artinya di sini ada kelompok yang mengatakan mendengarkan, ada kelompok yang mengatakan tidak mendengarkan. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan mendengar, kita tidak bisa mengatakan tidak mendengar, tetapi yang jelas bahwa kita tetapkan yang berdasarkan nas saja. Mereka mendengar, tetapi yang berdasarkan dalil maksudnya begini. Yang berdasarkan dalil itu contoh seperti tadi. Mereka mendengar suara sandal. Ini konteksnya apa? Konteks hadis bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara sandal. Ini bicara soal ketika kita mengantarkan jenazah. Apabila kita mengantarkan jenazah, kemudian jenazah itu dikubur, kemudian kita pulang, mereka masih mendengar suara sandal kita. Apakah setelah kemudian kita pulang, kemudian ziarah kubur, dengar lagi suara sandal? Ya, enggak juga, kan begitu artinya. Konteksnya hanya ketika menguburkan saja mereka dengar. Apakah mereka mendengar seterusnya itu? Allahu a'lam. Ataupun ketika kita mengantarkan jenazah itu dari rumah menuju kuburan, kalau dia orang yang beriman, maka dia mengatakan kepada orang-orang pengantar itu, mengatakan apa? Segerakan aku, segerakan aku. Qaddimuni, qaddimuni. Nah kan, tapi kalau dia orang jahat, dia mengatakan, wa ilakum aina tadhabun. Hei, celaka kau, mau dibawa kemana aku ini? Katanya.
dia mendengar, itulah yang dinaskan. Jadi maksudnya di sini, apakah mereka mendengar seterusnya ataukah mendengar yang sesuai nas? Menurut Syekh Utsman Khamis yang saya dengar di YouTube, bahwa kalau melihat dalil, ya mereka mendengar secara nas saja, tidak seterusnya mendengar. Walaupun kita tidak menafikan, ada yang berpendapat mendengarkan. Terus kalau kita datang dan kita bicara, mereka tahu. Ada yang mengatakan sama sekali tidak mendengar. Intinya ini menjadi ranah khilaf ulama, ya, tapi yang selamat adalah kita. Tidak mengatakan mendengar, ya, kita juga tidak mengatakan tidak mendengar. Kita ikut dalil saja. Wallahu a'lam. Apakah orang yang tidur kemudian bangun, cerita dia, saya tadi mimpi bertemu ibu saya, kan ada yang gitu tuh, ketemu ayah saya, oh ngajak ke pasar beli soto, tapi dalam mimpi. Mungkin gak roh itu, roh kita yang sedang tidur berjumpa dengan roh yang sudah meninggal itu? Maka dijelaskan oleh para ulama, lam yathbut fi hadza syai'un. Ini saya menukilkan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Memang tak ada dalil sama sekali tentang hal ini, bahwa ruh orang yang sedang tidur bisa berjumpa dengan roh orang yang sudah meninggal. Tetapi kata Syekh bin Baz rahimahullah, innama dzakara ba'du ahlil ilmi annal arwaha fin naumi qattal taqyabi arwahil amwat. Kata Syekh bin Baz, secara dalil memang tidak ada, tapi saya belum mendapatkannya, kata beliau. Tetapi ternukilkan dari kalangan ahli ilmi, maksudnya kalangan ulama, bahwa ruhnya orang yang tidur itu bisa berjumpa dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Wa hadza qad yaqa'u fi ba'dil ahya. Dan ini kata beliau terkadang bisa terjadi pada tempo-tempo tertentu. Ma ya dulu alai, apa-apa yang menunjukkan kepada peristiwa itu. Fa inna ruha indallah, karena ruh itu di sisi Allah. Fa ruhul mu'min fil jannati wa ruhul kafir tu'azzab, karena ruhnya orang mukmin di surga dan ruhnya orang kafir sedang diazab. Lakin qad arsalaha dzihir ruh ilal badan lissalami ala man yusallim alal kubur. Tetapi roh ini terkadang dimasukkan lagi ke dalam jasad hanya untuk menjawab salam orang yang sedang berziarah kubur. Jadikan rohnya seorang mukmin kan di surga tuh, tapi kalau ada orang yang ziarah kubur kemudian mengucapkan salam, roh itu akan dikembalikan ke dalam jasad hanya untuk menjawab salam, kemudian balik lagi ke surga. Gitu maksudnya. Ada yang seperti itu penetapannya. Tapi kalau secara dalil, apakah ruh orang yang sedang tidur berjumpa dengan ruh orang yang mati, secara dalil tidak ditemukan. Tetapi istihad para ulama, ada yang mengatakan bisa saja. Buktinya banyak cerita yang seperti itu. Banyak cerita orang-orang yang ketemu dengan ibunya, ketemu dalam mimpi, kemudian dengan bapaknya di dalam mimpi. Kan kadang-kadang ada yang bercerita seperti itu. Makanya beliau mengatakan, lakin laisa fil ahadis as-sahihati fi mana'lam ma yadullu ala an hadhil arwah tatalaqa. Tetapi tidak ada hadis yang sahih sepengetahuan kami, kata beliau, yang menunjukkan bahwa ada ruh bisa berjumpa, maksudnya ruh orang tidur bisa berjumpa dengan ruh orang yang meninggal. Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau kita melihat pendapat Ibnul Qayyim yang disebutkan dalam kitab Ruh, dzakara syai'an katsiran fi hadzal makna. Beliau menyebutkan panjang lebar tentang masalah seperti ini, dan beliau di antara ulama yang beristihad memungkinkan ruhnya orang yang tidur berjumpa dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Orang tua kita meninggal, kemudian kita meninggal, apakah ruh kita akan berjumpa dan saling berziarah satu dengan yang lainnya? Ada sebuah hadis dari Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin telah mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa sutra putih. Mereka berkata, keluarkan ruh dengan ridho dan diridhoi Allah menuju rahmat Allah. Baunya harum dan Rabb yang tidak pernah murka. Lalu ia keluar dengan bau misik yang paling harum, sehingga sebagian mereka berebut dengan sebagian yang lainnya. Maksudnya para malaikat untuk mendapatkannya. Kemudian mereka membawa hingga pintu langit. Penduduk langit berkata, alangkah harumnya bau yang kalian bawa ini dari bumi ini. Ruhnya siapa ini? Lalu mereka datang dengannya menemui ruh
ruh kaum mukminin. Kemudian ruh ini yang baru datang menemui ruh-ruhnya kaum mukmin yang sudah meninggal sebelumnya. Mereka kemudian bergembira. Jadi ruh-ruh yang sudah meninggal sebelumnya, mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Kemudian salah seorang ruh yang sudah lama meninggal, mereka pun berjumpa, seolah-olah mereka lama tak berjumpa. Kemudian berjumpa dan mereka merasa senang. Lalu mereka bertanya kepada ruh yang baru datang ini, apa yang telah dilakukan oleh si fulan yang masih hidup itu? Maka ruh-ruh lainnya berkata, jangan ganggu dulu, biarkanlah ia, karena dahulu ia terlena dengan kehidupan dunia, dan begitu seterusnya. Artinya di sini mereka saling berjumpa kan? Ya, dalam hadis ini mereka saling berjumpa. Hadis ini memang dikeluarkan Imam Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, sehingga yang mensahihkan hadis ini mengatakan bahwa ruh itu saling berjumpa di kuburan. Tapi ada juga yang melemahkan hadis ini masalahnya, sehingga mereka mengatakan tidak saling jumpa. Soal jumpa atau tidak saling jumpa ini perkara gaib lah kan gitu ya. Kalaupun mereka berjumpa itu bagian daripada nikmat kubur kan, tapi hanya berlaku kepada ruhnya orang yang beriman. Bagi yang berpendapat bahwa ruhnya itu akan berjumpa dengan ruh yang lain, maksudnya ruh-ruhnya orang yang beriman. Ruhnya orang kafir sedang diazab, macam mana dia akan berjumpa? Dia aja nggak bisa keluar dari azab. Mereka sedang diazab dengan azab kubur, mereka sedang di neraka, macam mana mau jumpa kan gitu ya dengan keluarganya. Maksudnya di sini ya, kalaupun kita berpendapat bahwa mereka saling berziarah seperti pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maksudnya adalah ruh-ruhnya orang yang beriman. Seperti umpamanya bayi yang meninggal, kemudian orang tuanya menziarahi kuburannya. Terkadang kan ada orang tua itu kepikiran kan, ketika anaknya meninggal itu kan udah kepikiran macam-macam tuh. Apalagi kalau hujan, cemana anak saya kehujanan katanya. Kalau pas panas, macam mana anak saya kepanasan, macam-macam tuh. Ada orang tua itu gelap-gelap, macam mana anak saya nggak ada listrik pula di kuburan. Makanya kadang ada orang berpikir naruh lilin pula di atas kuburan anaknya itu, kan percuma saja, ngapain naruh lilin itu. Saya pernah lihat ada lilin, lebih parah pula kasih payung pula di situ, dan itu rata-rata di kuburan anak-anak. Ada lilin, ada payung. Ya mungkin karena orang tua kepikiran macam mana kalau malam gelap taruh lilin, macam mana kalau hujan kehujanan maka kasih payung supaya gak kehujanan, gak kepanasan. Gak ada gunanya ya lilin dan payung itu loh, gak ada guna di kuburan itu. Gak ada hubungan alam kubur dengan alam dunia ini. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu bukan bayi yang meninggal. Bayi yang meninggal itu langsung dimasukkan ke surga kan gitu. Karena di antara kelompok-kelompok yang akan terhindar dari fitnah kubur, maksudnya tidak ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu, salah satunya bayi yang meninggal itu. Mereka tidak akan ditanya. Walaupun jumhur ulama mengatakan mereka ditanya, tetapi pendapat yang kuat wallahu a'lam, mereka tidak ditanya. Karena ada beberapa orang yang tidak akan terkena fitnah kubur. Salah satunya para nabi. Para nabi tidak akan ditanya. Pertanyaannya, siapa nabimu? Masa nabimu ditanya lagi siapa nabimu? Kan nggak mungkin juga gitu ya. Nabi tidak mungkin ditanya karena dia objek pertanyaan. Para siddiqin tidak akan mungkin ditanya. Para syuhada tidak mungkin ditanya juga. Kemudian orang-orang yang ribat atau orang-orang yang menjaga perbatasan seperti orang-orang Palestina itu kan yang ribat tuh namanya. Mereka tidak akan ditanya kalau meninggal. Termasuk juga bayi-bayi yang meninggal, termasuk orang gila tidak akan ditanya tuh. Jadi kalau umpamanya orang tua sedih akan kematian anaknya, dia bodoh. Seharusnya dia memikirkan dirinya sendiri karena si bayinya sudah selamat masuk surga kan gitu. Apakah kalau dia mati dia akan masuk surga kayak anaknya? Harusnya dipikirkan, jangan bayinya dia yang dipikirkan. Harusnya gitu maksudnya. Kalau bayi yang meninggal tuh udah jelas dia masuk surga. Bahkan dia akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya beriman, maka bayi itu akan menunggu di pintu surga. Dan dia mengatakan di hadapan Allah, ketika Allah mengatakan, masuk kau ke dalam surga. Kata bayi ini, enggak, saya tidak masuk surga sampai saya mau orang tua saya tarik bajunya masuk ke surga juga. Itu hadisnya. Artinya kalau orang tua ini bisa bersabar, kemudian juga ikhtisab dan dia bisa mengucapkan alhamdulillah, maka akan dibangunkan satu istana di surga dan Allah beri nama Baitul Hamdi.
atau rumah pujian. Kalau bisa melakukan 3 perkara saat kematian buah hatinya, yang pertama sabar, mengharap pahala, dan dia bisa bersyukur. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati, alhamdulillah ala kulli hal. Ini 3 ucapan. Kalau dia bisa mengucapkan 3 ucapan ini, maka Allah bangunkan satu istana Baitul Hamdi di surga. Saya ulang, kalau umpamanya ada orang tua meninggal bayinya, pertama ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tanda kesabaran, tanda orang yang sabar. Dia bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, ikhtisab, mengharap pahala. Berdoa kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku. Yang ketiga, bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja bagi Allah. Amalan untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama yaitu doa kaum muslimin bagi si mayat. Berdasarkan surat Al-Hasyr, alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunan pada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini yang pertama, doa, dan ini pasti sampai. Kemudian yang kedua, sedekah. Tadi sudah saya sepakati yaitu bersedekah. Kemudian yang ketiga yaitu melunasi hutang si mayat. Ini bermanfaat karena di zaman Rasul pernah diminta menyolatkan orang yang punya hutang. Rasul tak mau. Si mayat itu sudah dimandikan, sudah dikafankan, dan tinggal disolatkan. Setelah tinggal disolatkan, salah seorang sahabat kemudian menyampaikan pada Rasul, Rasul, semua sudah siap, silahkan Anda solatkan. Apa kata Rasul? Hal alaihi dainun. Apakah dia punya hutang? Ya, 2 dirham. Dia punya hutang 2 dirham. Kata Rasul, solatkan oleh kalian, saya tidak akan menyolatkannya. Kemudian ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Beliau berkata, min 2 dirham, aku yang bayar, solatkan dia. Kata Rasul, yakin kau bayar? Ya, saya bayar. Akhirnya Rasul menyolatkan. Besoknya ditanya lagi, Abu Qatadah, udah bayar enggak 2 dirham tuh? Ya Rasul, baru kemarin dia mati. Tunggulah katanya. Hari ketiga ketemu lagi Abu Qatadah. Sudah kau bayar dirham itu? Sudah bayar Rasul. Apa kata Rasul? Al-an barudat qabru. Sekarang kuburannya sudah dingin. Kemarin panas tuh katanya ya. Jadi utang tuh bawah panas di kuburan. Nah sekarang sudah dingin kuburannya, kata Nabi ya. Ini yang ketiga, melunasi hutang. Kemudian yang keempat, mengqadha puasa. Kalau si mayat ini punya nazar berpuasa, belum sampai, maka walinya mengqadha puasa kita. Karena ada hadis mengatakan, man mata wa alaihi siyam shaman waliyu. Siapa yang mati dalam kondisi dia sedang melaksanakan puasa wajib, maka yang mempuasakannya adalah walinya. Umpamanya dia punya anak 4 atau 5, dibagi-bagi sajalah. Umpamanya ayahnya bernazar berpuasa sebulan. Sebelum meninggal, nazarnya belum dilakukan. Ya sudah sebulan tuh, bagi 4 saja. Berarti seminggu. Kan anak-anaknya 4 tuh, bagi 4. Jadi selesai, itulah ya. Kemudian juga yang kelima, di antara bekas-bekas amal soleh. Bekas-bekas amal soleh maksudnya yaitu bekas-bekas amal soleh itu mengajarkan ilmu kepada orang. Umpamanya ibu mengajari anak surah Al-Fatihah, akhirnya anak itu bisa dia baca Al-Fatihah karena ibu yang ajari. Ketika ibu meninggal, anak ini baca Fatihah terus pada setiap sholatnya. Berarti ketika anak ini membaca surat Al-Fatihah itu sampai, itu bekas-bekas kebaikan dia tuh. Makanya kalau bisa ini orang tua, saya anjurkan ibadah wajib yang sering dilakukan itu kalau bisa jangan orang lain yang ngajari. Ya umpamanya sholat, kalau bisa kita yang mengajari.
Anak tuh ngaji kalau kita bisa yang ngajari. Ya, jangan orang lain suruh ngajar. Nanti pahalanya dikasih orang lain. Jadinya kan dia sholat terus karena orang itu yang ngajari, dia dapat pahala. Jadi yang wajib itu kalau bisa orang tua lah yang ngajari itu, terutama ngajilah. Minimal surat Al-Fatihah gitu. Ya memang itu dibaca setiap sholat kan, supaya ngalir terus pahalanya. Coba bayangkan pahala guru TK itu ya kan, dia dapat santri 20, semua dia yang ngajari Fatihah, banyak pula dia pahalanya. Kalau seandainya kemudian anak didiknya besar jadi guru, punya murid jadi guru, itu namanya multi level pahala tuh. Sampai itu namanya baqiyah sholihah, namanya bekas-bekas amal soleh itu akan sampai kepada si mayat. Artinya di dalam hadis itu au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu namanya baqiyah sholihah. Kemudian juga yang bermanfaat adalah menghajikan, karena ada riwayat seorang anak ingin menghajikan orang tuanya, kata Rasul, hajikan saja. Ya artinya sampai pula orang yang menghajikan kepada orang yang sudah meninggal. Adapun tentang qiraatul Quran, bacaan Quran, ini menjadi khilaf panjang ulama. Apa kalau kita baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca apa kepada orang tua, itu sampai atau tidak? Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau yang dimaksud yang saya dengar dari beberapa ulama itu bukan menghadiahkan bacaan, bukan, tetapi menghadiahkan pahala. Setelah kita membaca, kita baca dulu Qur'annya. Setelah kemudian selesai baca Qur'an, kita mengatakan, ya Allah, kalau tadi bacaan Qur'an itu engkau kasih aku pahala, aku kirimkan pahala ini kepada orang tua atau kepada orang yang kucintai, orang tua saya. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan bacaan Quran, ya bukan dengan bacaannya, karena belum tentu dapat pahala, kan masalahnya. Apalagi orang-orang yang manggil orang, umpamanya nih baca Quran di rumah untuk orang mati. Pertanyaannya, apakah orang yang dipanggil membaca Quran itu dia dapat pahala atau tidak? Bisa saja nggak dapat pahala, karena tujuan orang yang dipanggil tuh jangan-jangan hanya ingin dapat duit saja kan. Saya disuruh ke sana untuk baca Quran, pikiran dia saya digaji di situ. Orang baca Quran digaji nggak akan dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala, apa yang mau disampaikan? Makanya kalaupun harus mengirim bacaan Quran, itu maksudnya bertawasul dengan bacaan Quran, dengan amalan baik tadi setelah baca Quran, yakni ya Allah, kalau seandainya ini ada pahalanya, aku kirimkanlah. Kan seperti itu. Ada seorang ulama namanya Robi bin Haisam. Robi bin Haisam itu kalau dari rumah ke masjid, itu pandangannya selalu melihat ke bawah. Kalau ada paku, ada beling, ada jarum, ada lidi, ada pokoknya kalau ganggu-ganggu orang lah itu, maka dia ambil pakunya, diambil belingnya, kemudian disisihkan ke pinggir jalan. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau dengan membuang hal-hal yang membahayakan orang berjalan, ini ada pahalanya, maka ku kirim kepada orang tuaku. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Nah, jadi nggak apa-apa, pulang dari sini tengok jalan terus, nampak ada paku, turun. Ini kalau bisa mengganggu, ini orang ini bahaya, ini kena paku nih. Ya Allah, kalau ada pahala yang saya kirim kepada orang tua, jalan lagi nampak ada posisi tidur, wah ini bahaya, langsung ambil cangkul. Besoknya lebih tinggi lagi polisi tidur. Intinya bahwa boleh seseorang begitu. Tapi kalau yang mengirimkan bacaan itulah yang menjadi khilaf ulama. Apakah sampai atau kok tidak sampai? Wallahu a'lam. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita meninggal dunia, lalu kita ingin berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Apa saja yang harus dilakukan? Kadang-kadang anak ini baru menyesal ketika orang tua sudah meninggal. Kalau orang tua masih hidup tuh kadang-kadang gak kepikir berbuat baik. Ya, tapi kalau sudah meninggal, barulah kebayang kebaikan orang tua, baru terfikir ingin berbuat baik. Kan itu salah. Harusnya ketika dia hidup, kita berbuat baik, supaya ketika sudah meninggal, kita gak nyesel. Tetapi karena orang tua itu adalah sosok yang mulia bagi anak,
tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan yang tidak sempat berbuat baik ketika masa hidupnya. Ada caranya berbuat baik setelah kematiannya. Seperti apa? Yang pertama yaitu istighfar. Lakukan, minta kepada Allah agar orang tua kita diampuni dalam setiap sholat kita. Kita minta ampun kepada Allah agar orang tua kita diampuni. Yang kedua yaitu berdoa kebaikan seperti tadi. Doa supaya diampuni dosanya, dirahmati, ditetapkan jawabannya. Kemudian kalau dia punya hutang, selesaikan hutang orang tuanya. Masalah hutang piutang ini begini ya, kalau orang tua kita punya hutang, apakah hutang orang tua setelah meninggal itu menjadi kewajiban bagi anak? Ini khilaf ulama. Kalau orang tua itu meninggalkan harta, ya orang tua itu meninggalkan harta yang banyak, maka wajib anak membayarnya dari harta dia. Wajib, nggak boleh tidak. Tapi kalau orang tua meninggalkan hutang dan dia tidak meninggalkan harta, maka tidak wajib bagi anak untuk membayarkan hutangnya, kecuali hanya bab tabarruk, hanya ingin berbuat baik. Bisa dipahami ya. Jadi kalau orang tua kita ini meninggal bawa harta yang banyak, berarti wajib hutangnya dibayarkan dari mana? Dari harta dia, harta warisnya. Sebelum kita ambil hak warisan, kita bayarkan dulu hutangnya. Tapi kalau orang tua kita miskin, hutangnya banyak, apakah kewajiban anak yang dia kaya karena hasil dia, bukan karena warisan orang tuanya, wajib membayarkan? Tidak wajib. Ingat, tidak wajib. Tetapi membayarkan itu masuknya bab tabaruk. Bab tabaruk itu artinya dalam bentuk berbuat baik kepada orang tua. Karena saya di dunia kurang berbuat baik pada orang tua saya. Sekarang orang tua saya sudah meninggalkan hutang. Gak apa-apa pakai uang saya. Tapi kalaupun jadi bayar dari harta kita, tidak ada masalah. Karena bukan kewajiban. Karena kewajiban itu diambil dari harta waris. Ini harus dipahami. Kemudian juga yang keempat, qada'un nadhar. Kalau memang orang tua punya nadhar, laksanakan. Itu birrul walidain namanya, atau qada'ul kafarah. Kalau orang tua kita punya kafarah, termasuk juga bersilaturahim dengan orang-orang yang baik dengan orang tua kita. Orang tua kita punya teman di mana dia baik dengan temannya. Ketika orang tua meninggal, baikilah teman orang tua kita semasa hidup. Maksudnya sambung silaturahim dengan dia. Termasuk kalau orang tua kita suka ngasih-ngasih sama temannya. Kebiasaan orang tua yang baik itu kita lakukan juga, ngasih-ngasih juga, supaya kebaikan orang tua tidak hilang. Kita teruskan. Itu bentuk birrul walidain, menghormati teman orang tua gitu maksudnya. Termasuk juga berbuat baik kepada orang tua adalah ingat kebaikannya. Oh betul juga kata orang tua, kenapa dulu orang tua saya keras dengan saya, rupanya ini. Ingat, dia akhirnya kan dengan kebaikan orang tua. Dengan itu akhirnya hilanglah dendam anak kepada orang tua. Kalau ingat kebaikannya, hilang tuh dendam itu. Karena ada anak yang gak tahu itu, sampai mati orang tuanya masih dendam. Gak mau ziarah kubur tuh. Mau bapak ziarah kubur, waktu hidup aja males, saya nengok muka dia. Nah, itu anak durhaka itu tadi. Jadi, ini diantara pembahasan kita yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.